Halo teman-teman, kembali lagi dengan kamu Genius. Pada video kali ini kita akan bahas tentang apa sih bedanya antara jarak dan perpindahan. Ini adalah sebuah konsep sederhana yang perlu dipahami oleh teman-teman ketika mempelajari GLB dan GLBB. Oke ya. Jadi untuk mengilustrasikan apa bedanya antara jarak dan perpindahan, di sini saya punya dua rumah, rumah A dan rumah B. Nah, rumah A dan rumah B ini dapat dilalui dengan menggunakan jalan ya. Jadi dari A menuju ke kanan. Oke, kita bikin kalimat lah ya. Ini kanan, ke arah sana tuh kanan ya. Kanan. Ya, yang ini nih atas, yang ini bawah ya. Bawah. Jadi kalau sebelah sana kiri. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana cara untuk mencapai dari A ke B? Ya udah, berarti kalau gitu kita bergerak dari sini A ya. Dari sini kita bergerak ke sini. Ini dia. Kemudian kita bergerak ke sini. Sorry. Kita bergerak ke sini. Nah, ini dia. Misalkan ini dari sini, titik ini ya, titik sini ke sini. Misalkan 1, ya ini 2. Dari 1 ke 2 misalkan jaraknya adalah 3 meter. Kemudian dari 2 ke 3, ya misalkan ini adalah 4 meter. Maka yang disebut dengan jarak itu adalah lintasan total yang dilalui, teman-teman. Berarti kalau gitu, lintasan total ya. Lintasan total. Jadi, lintasan totalnya di sini adalah ya 3 tambah 4 sama dengan 7 meter. Oke. Nah, sementara perpindahan itu tidak melihat bagaimana lintasan total yang ditempuh oleh suatu lintasan ini ya, tapi merupakan jarak terdekat dari kedua titik. Nah, jadi ini adalah lintasan yang disebut sebagai perpindahan ya. Jadi kalau misalkan ini 3, ini 4, dari Pitagoras kita dapat ini adalah 5 meter. Oke, jadi perpindahan itu adalah kita sebutnya jarak ya, boleh juga, atau ini garis ya, sebutnya garis terdekat yang menghubungkan dua titik. Nah, itu yang disebut sebagai perpindahan. Jadi kalau gitu perpindahannya di sini adalah 5 meter, teman-teman. Oke. Nah, terus ada satu lagi. Nah, kemudian kalau jarak ya, teman-teman, itu kita hanya melihat besar perpindahannya saja. Ya, besarnya. Jadi ini cuma memiliki besar ya. Jadi ini adalah besaran skalar. Tapi kalau misalkan perpindahan yang ini itu ada arahnya, teman-teman. Arahnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini merupakan suatu besaran vektor ya. Dia memiliki besar dan arah. Ya, ini adalah vektor, teman-teman. Nah, di sini kita baru bilang dia 5 meter. Sebenarnya kalau kita katakan begini, ini belum disebut sebagai perpindahan. Nah, ini harus memiliki arah. Nah, kalau misalkan ini kanan, ini ke bawah, berarti dia kan arahnya ke sini ya. Ini arah apa namanya, teman-teman? Iya, kanan bawah kita sebutnya. Wah ya, boleh juga, tapi agak sulit. Oleh karena itu, biasanya ya, teman-teman, ketika kita menyatakan perpindahan suatu benda, maka kita perlu membuat terlebih dahulu yang disebut sebagai sumbu koordinat. Ya, koordinat atau referensi, teman-teman. Ini penting banget. Kenapa? Agar kita tidak kehilangan arah. Jadi sebagai contoh untuk kasus yang sama juga, misalkan ini adalah sumbu koordinat saya ya. Kita buat seperti begini. Ini misalkan X arah I, ini adalah Y arah J ya. Kemudian kasus kita ini A-nya ada di sini. Ini ya. Kemudian titik B-nya ada di sini, teman-teman. Dengan besarnya ini adalah 4 ya, dari sini ke sini, yang ini ya. 4, kemudian yang dari sini ke sini itu adalah 3 ya. 3. Berarti kan dia berpindah sebesar
dari sini ke sini ya. Kita tadi gambarkan yang hijau ini, yang ini ya. Sorry, pakai warna hijau. Yang ini ya. Ini perpindahannya. Jadi misalkan kita sebut dia namanya R. Jadi kita sebut perpindahan R ya. Ini vektor ya teman-teman. Sama dengan untuk pindah ke sini berarti kan kita ke sini dulu. Ya, ke sini berarti ke bagian ini. Yang ini ya teman-teman ya. Berarti ini adalah 3 arahnya I ya. Pindah ke sini. Jadi kita ke sini dulu. Kemudian kita bergerak ke bawah. Ya, ke bawah. Berarti kalau gitu kita tambahkan dengan besarnya adalah 4 tapi ke bawah. Ini kalau J-nya ke atas positif, kalau ke bawah itu negatif. Jadi minus gitu ya. Minus 4 arah J gitu ya. Atau bisa ditulis R sama dengan 3I min 4J. Nah, ini adalah vektor perpindahan dari A ke B. Nah, kita nyatakan berapa besar perpindahannya. Tadi kita sebut R ya. R begini sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini sama dengan 5 teman-teman. Atau yang ini ya, panjangnya 5. Oke, itu inti dari beda antara jarak dan perpindahan. Saya ulangi lagi, kalau jarak itu mengukur total lintasan yang dilalui, ya. Sementara kalau perpindahan itu adalah kita menarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir tanpa memperdulikan berapa jauh lintasan yang sudah dilalui, gitu ya. Oke teman-teman, sampai di situ dulu video kita. Nanti lanjut ke video yang lain. Bye-bye.